Prabowo hadiri pertemuan pimpinan di negara G20 Brazil. Ridwan Kamil dapat restu dari ulama se-Jabar dan Jakarta. Polisi ungkap peran buron di kasus judul Komdigi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda pada malam hari ini. Selain 4 informasi utama tadi Mahathir, tentu kami akan menghadirkan sejumlah informasi diantaranya terkait dengan pemindahan Ibu Kota Nusantara dan juga ada agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali meninjau untuk program makan bergizi gratis. Dan selanjutnya masih banyak program-program lainnya yaitu seperti kegiatan-kegiatan dari sejumlah cagup dan cawagup yang melakukan kampanye setelah dari debat terakhir yang sudah dilakukan. Selain itu juga banyak masih berita-berita peristiwa dan juga olahraga yang akan kami hadirkan di Menyapa Malam kali ini bersama saya Mahathir Muhammad dan saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Malam selengkapnya. Informasi utama dalam Menyapa Malam, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan pimpinan negara G20 di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brazil. Kedatangan Prabowo disambut oleh Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Keduanya saling bersalaman dan melemparkan senyum salam hangat. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan pimpinan negara G20 di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brazil. Prabowo tiba pada pukul 9.45 pagi waktu setempat dengan menggunakan mobil kenegaraan berwarna putih. Ia mengenakan kemeja putih dibalut setelan jas berwarna hitam serta peci hitam dan disambut karpet merah serta pasukan jajar kehormatan. Prabowo menyempatkan memberi salam hormat saat disambut oleh Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Keduanya saling bersalaman dan melemparkan senyum salam hangat. Prabowo bersama dengan para pemimpin dunia lainnya yang telah hadir masuk ke dalam ruangan untuk mendengarkan pembukaan acara G20 Brazil 2024 dari Presiden Lula. Por isso, quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Muito obrigado. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama para pemimpin MIKTA saling bercengkrama dan menunjukkan kekompakan dalam Leaders Gathering di kedua Museum of Modern Art Brazil Senin waktu setempat. Pada momen ini, Prabowo Subianto bersama para pemimpin MIKTA menyepakati akan semakin memperkuat kerjasama di berbagai isu global. Presiden RI Prabowo Subianto bersama para pemimpin MIKTA saling bercengkrama dan menunjukkan kekompakan dalam Leaders Gathering yang kedua di Museum of Modern Art. MIKTA yang merupakan forum konsultatif antar 5 negara, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. MIKTA dibentuk pada tahun 2013 saat pertemuan para menteri luar negeri kelima negara anggota itu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-68 di New York, Amerika Serikat. Pada momen ini terlihat Prabowo berbincang dan ramah tamah dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol. Pernyataan Prabowo itu langsung disambut dengan bersahabat oleh Presiden Sheinbaum. Prabowo bersama para pemimpin MIKTA menyepakati akan semakin memperkuat kerjasama di berbagai isu global dan menyepakati pertemuan selanjutnya akan digelar di Meksiko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela KTT G20 yang berlangsung di Museum of Modern Art Rio de Janeiro, Brazil. Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama dengan India di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela KTT G20 yang berlangsung di Brazil Senin 18 November 2024 sore waktu setempat. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama dengan India di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan. We hope we can increase the number of Indonesian students going to your institutes in India, and also to invite Indian professors, Indian teachers to teach in our because we are opening up our health sector. We are opening up even foreign hospitals
can open local branches and operate in Indonesia. We are already opening special economic zones. Prabowo menyebut saat ini banyak korporasi India sudah berinvestasi di Indonesia dan ia gembira bahwa investasi itu diantaranya adalah di bidang kesehatan dan farmasi. Selain itu, Prabowo menyampaikan alasan utamanya menginginkan perluasan kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan ini adalah karena Indonesia masih mengalami kekurangan tenaga medis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ingin belajar dari kesuksesan Brazil yang telah menjalankan program makan bergizi gratis dan energi terbarukan. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto di Forum Indonesia Brazil Business Forum in the Sideline of G20 Summit di Copacabana Palace, Rio de Janeiro. Presiden RI Prabowo Subianto ingin belajar dari kesuksesan Brazil yang telah menjalankan program makan bergizi gratis dan energi terbarukan. Hal itu disampaikan oleh Prabowo di Forum Indonesia Brazil Business Forum in the Sideline of G20 Summit di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Senin 17 November 2024. Prabowo mengungkapkan akan mengerahkan tim guna mempelajari program makan bergizi gratis yang diterapkan di Brazil. Prabowo juga mengungkapkan ingin belajar dari Brazil terkait implementasi energi terbarukan dan merasa optimistis Indonesia bisa merealisasikan hal tersebut karena memiliki banyak sumber energi ramah lingkungan. The use of biofuel, energy from plant-based, and you're very successful in the ethanol, and we are going into biodiesel, producing diesel from palm oil. We have a lot of course, energy from the sun, that's all, and this makes us very bullish, very excited to meet the future. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut surat keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota akan muncul jika infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah siap. Ia berharap pembangunan infrastruktur 3 lembaga tersebut dapat rampung sebelum 2029. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota Nusantara. Supratman menyebut Kepres itu akan diteken jika pembangunan infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif siap. Pasalnya, saat ini ketiga infrastruktur lembaga tersebut masih dalam tahap proses pembangunan. Oleh karena itu, ia berharap pembangunan itu dapat rampung sebelum tahun 2029. Ya tergantung Presiden dan kesiapan infrastruktur yang terkait dengan kesiapan infrastruktur yang ada di Ibu Kota Nusantara, ya kan? Karena kan kalau sudah ditegaskan bahwa nanti legislatifnya, yudikatifnya sudah harus ada di sana. Sehingga nanti betul-betul layak menjadi sebuah kota yang bisa seluruh kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu bisa bekerja di sana. Tergantung kesiapan infrastrukturnya. Ya kalau itu kan udah clear pernyataan Presiden, ya kan? Bahwa Kepres itu akan ditandatangani setelah seluruh infrastruktur pendukung infrastruktur minimal dari 3 cabang kekuasaan itu udah terbangun. Kita berharap mudah-mudahan sebelum yang 20 itu bisa selesai. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan makan bergizi di salah satu sekolah dasar negeri di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 565 paket makanan bergizi gratis dibagikan kepada siswa. Ratusan emak-emak menyambut kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, putra mantan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Gibran tersebut untuk meninjau pelaksanaan makanan bergizi di SDN 15 dan SLB Slipi, Jakarta Barat. Tak hanya itu, Gibran juga membagikan alat tulis kepada siswa sebagai kebutuhan perlengkapan sekolah para murid. Di kesempatan yang sama, PJ Gubernur DKI Teguh Setiabudi yang mendampingi Gibran Wakil Presiden mengatakan, pihaknya hari ini melaksanakan pembagian makanan bergizi gratis di 11 sekolah di Kecamatan Palmerah. Sebanyak 565 paket makanan bergizi gratis yang dibagikan kepada para siswa. Satu porsi makanan bergizi gratis ini seharga Rp15.000 per kemasan yang berisi nasi, sayur, susu, telur semur, dan jeruk.
Satu paket makanan bergizi gratis ini dinilai memiliki kandungan kalori yang cukup untuk kebutuhan energi para siswa dalam menunjang aktivitas belajar. Pada hari ini kami mendampingi Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk meninjau pelaksanaan uji coba program makan bersih gratis atau MBG khususnya di SDN Slipi 15 dan SLB Negeri 05 Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah. Sebenarnya program makan bersih gratis di Kecamatan Palmerah ini tidak hanya di kedua sekolah ini, tapi dari Badan Gizi Nasional melakukan uji coba di DKI, yakni ada di Kecamatan Palmerah untuk paling tidak 11 sekolah. Pada kesempatan ini, yakni di SDN 15 Slipi dan SLB 5, ada 595 paket makanan bergizi yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan juga pastinya juga di-backup oleh Kodim 0503 Jakarta Barat. Selain itu, paket makanan bergizi ini juga sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan DKI guna memastikan kebersihan dan kesehatannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon pimpinan KPK Pongki Indarti mengatakan nilai integritas menjadi bagian terpenting bagi KPK untuk menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan publik bagi KPK sangatlah penting agar KPK dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan sebaik-baiknya. Calon pimpinan KPK Pongki Indarti mengakui bahwa KPK memang tengah berada di titik bawah kepercayaan masyarakat lantaran permasalahan dari internal KPK. Pongki mengungkapkan selama mengikuti fit and proper test bersama Komisi 3 DPR RI, dirinya dicecar mengenai bagaimana strateginya mengembalikan marwah KPK dan memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya perlu adanya upaya dari setiap unsur di KPK untuk melakukan pengawasan serta memastikan semua pimpinan Dewan Pengawas dan pegawai KPK mengamalkan nilai integritas. Nah, oleh karena itu tadi kami juga menyampaikan memang integritas menjadi bagian yang sangat penting bagi KPK dan kemudian juga seluruh Dewas, terus kemudian pimpinan dan pegawai harus menjaga integritas dengan sebaik-baiknya, itu yang pertama. Dan bagaimana tadi memulihkan kepercayaan publik kepada KPK, ini juga mesti harus kita lakukan karena memang ya kalau publik nggak percaya kan ya KPK ini ya seorang diri gitu, nggak bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu kita juga menyatakan tadi akan mengajak lagi masyarakat untuk bersama-sama dan mengajak media. Jadi teman-teman siap-siap nanti kita ajak juga untuk bersama-sama ya mengawasi, terus kemudian melakukan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi karena itu sangat penting. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pihaknya meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan sejumlah program. Salah satu program yang menjadi atensi yakni pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalam keterangannya usai audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nasaruddin mengharapkan KPK dapat melakukan pendampingan kepada Kemenag. Dia beralasan Kemenag mengelola dana yang cukup besar, sehingga membutuhkan pendampingan dari lembaga anti korupsi itu. Tidak hanya itu, hal teknis seperti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN oleh para pejabat di Kemenag turut menjadi atensi Nasaruddin. Dia mengharapkan dengan pendampingan KPK, Kemenag dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kami Kementerian Agama ini mengelola dana yang cukup besar ya, maka itu kami ingin ada pandangan yang sama, wawasan yang sama di dalam memanage instansi kami dengan KPK. Poin konkretnya kami minta betul kepada KPK mendampingi kami di dalam menjalankan beberapa program-program khusus ya, termasuk masalah haji, termasuk juga menyangkut masalah-masalah pendidikan. Maka itu kami mohon masalah pencegahan ya diberikan, kita kerjasama dengan bagus, termasuk pendidikan, kemudian koordinasi, monitoring, dan supervisi pendampingan di daerah juga. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyampaikan pertemuan dengan jajaran petinggi Kemenag kali ini merupakan perkembangan dari MOU yang sudah disepakati.
MOU tersebut terkait peningkatan pendidikan anti korupsi di jaringan pendidikan agama di tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Sampai juga kemudian pada tata kelola kewenangan maupun tata kelola pengelolaan misalnya ibadah haji yang sebelumnya, walaupun saat ini sudah bergeser kepada Badan Pengelola Haji, tapi mungkin di tahun 2025 ini masih dikelola oleh Kementerian Agama karena proses transisi. Nah, di beberapa titik tersebut Kementerian Agama menyampaikan komitmennya untuk minta proses pendampingan, koordinasi dan supervisi, termasuk sebagaimana disampaikan beliau terakhir bahwa Kementerian Agama sebagai kementerian yang membidangi bidang agama yaitu rohani, tentu kami meminta Kementerian Agama untuk membantu KPK dalam kerangka meningkatkan integritas. Nah, integritas itu harus dibangun dari kesadaran beragama. Gufron menerangkan Kemenag telah menyampaikan permintaan agar pihaknya melakukan pendampingan. Di lain sisi, KPK juga akan meminta bantuan Kemenag untuk meningkatkan integritas di internalnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Keputusan itu diambil usai Badan Legislasi DPR RI menyetujui adanya penambahan nomenklatur pada revisi undang-undang tersebut. Rapat paripurna ke-8 DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ menjadi undang-undang. Pengesahan itu menyetujui 4 pasal tambahan usulan DPR. Pertama, pasal 70A menyatakan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dinyatakan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lalu pasal 70B yang menyatakan anggota DPRD hasil pemilu 2024 akan ditetapkan sebagai anggota DPRD Provinsi DKJ. Kemudian pasal 70C yang menyatakan anggota DPR RI terpilih akan tetap menjabat sebagai anggota DPR untuk daerah pemilihan Provinsi DKJ. Dan terakhir pasal 70D yang mengatur bahwa anggota DPD RI terpilih akan dianggap sebagai anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi DKJ. Kedua, materi muatan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah dibahas dan diputuskan secara musyawarah mufakat dalam panja adalah A. Penyisipan 4 pasal, yaitu pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan Provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur, jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPR, dan anggota DPD, daerah pemilihan Provinsi Jakarta hasil pemilihan umum tahun 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri memastikan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan bagi warga agar berjalan secara optimal. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi beberapa posko pengungsian bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin 19 November 2024. Kapolri memastikan seluruh pelayanan dasar mulai dari makanan, air bersih, hingga kesehatan berjalan dengan baik. Adapun terkait kebutuhan lainnya, Kapolri menyebut Polri akan bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait untuk menyiapkan program trauma healing untuk mengatasi dampak psikologis akibat bencana alam. Kapolri juga berkesempatan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait program relokasi. Kapolri menyampaikan bahwa para warga setuju untuk dipindahkan karena faktor keselamatan. Dari Nusa Tenggara Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, kami akan menghadirkan informasi terkait pemerintah menargetkan ekspor negara tumbuh sebesar 7%. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Berita kita lanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Natar di Lampung Selatan, Lampung pada Jumat 15 November 2024. Peresmian Pasar Natar sebagai salah satu bukti perhatian pemerintah dalam menghadirkan sarana perdagangan untuk masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Natar di Lampung Selatan, Lampung pada Jumat 15 November 2024. Kehadiran Zulhas disambut antusias oleh pedagang pasar. Dalam kesempatan itu, Zulhas menjelaskan bahwa setelah Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Natar pada 2023 lalu, Pasar Natar kemudian dilakukan pembangunan. Kini Pasar Natar diresmikan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dinilai sebagai salah satu wujud keberlanjutan pemerintahan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pasar ini mampu menampung hingga 779 pedagang. Diharapkan akan adanya pengecekan untuk mendahulukan pedagang yang sudah eksis sejak dulu. Zulhas menekankan jangan sampai pedagang yang sudah ada dari dulu di pasar tersebut malah tidak boleh berdagang. Waktu Pak Jokowi Presiden kita ajak kemari, maka pasar ini bisa cepat mendapat perhatian. Pada waktu itu diperintah kepada Pak Basuki, Pak Bas untuk membangun pasar ini. Alhamdulillah sekarang sudah jadi dan kita akan resmikan. Pasar ini menampung 779 pedagang. Tolong dicek betul dan diutamakan pedagang yang eksis dulu. Pasarnya bagus, jangan sampai pedagang yang dulu ada di sini malah nggak boleh berdagang. Revitalisasi Pasar Natar diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung serta dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa merasa senang dengan gelaran Aquabike Jet Ski World Championship 2024 yang memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Aquabike Jet Ski World Championship 2024 mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah tersebut. Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa mengatakan Aquabike Jet Ski World Championship 2024 yang berlangsung di Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP yang menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah tersebut. Wamenpar Niluh Puspa saat menghadiri opening ceremony kompetisi jet ski bertaraf internasional di Waterfront City, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menyampaikan bahwa ajang Aquabike ini memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Gelaran Aquabike Jet Ski World Championship 2024 didukung penuh oleh pemerintah daerah setempat dan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik, mulai dari pertunjukan seni dan budaya, kompetisi solu bolon, hingga konser musik yang menampilkan artis lokal dan artis ibu kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam upaya mendukung penyelesaian permasalahan sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan kegiatan bertajuk Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta, Indonesia Bersih. Acara ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Menteri Lingkungan Hidup serta PJ Gubernur DKI Jakarta. Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiabudi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen dalam pemilahan sampah secara optimal langsung dari sumbernya. Hal ini untuk mempercepat penanganan sampah sesuai dengan tata lingkungan yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat Jakarta agar mulai memilah sampah sejak dari rumah. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari perubahan budaya masyarakat Indonesia dalam mengelola sampah sehari-hari secara bertanggung jawab. Dengan adanya inisiatif ini, pemerintah berharap dapat mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pemprosesan akhir atau TPA. Program ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat, komunitas, dan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di ibu kota dan menjadi inspirasi bagi daerah lainnya di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus berupaya meningkatkan lumbung perekonomian negara dengan menargetkan 7 hingga 9% pertumbuhan ekspor di kawasan. Pertumbuhan ekspor ini akan diusahakan selama 5 tahun ke depan guna mencapai visi misi Presiden dalam rangka pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Untuk mencapai program Astacita milik Presiden Prabowo Subianto terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Kementerian Perdagangan menyiapkan skema peningkatan jumlah ekspor. Skema ini dilakukan dengan perkiraan pertumbuhan ekspor mulai dari 7,1% hingga 9,6% untuk periode 5 tahun mendatang. Ada pula pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi dalam paparannya di Gambir Trade Talk 2024. Menurutnya, pertumbuhan ekspor tersebut mulai ditargetkan pada tahun depan. Sementara untuk Indonesia, kalau kita melihat pada proyeksi World Bank dan IMF tersebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 mencapai 5,1%, meningkat dari proyeksi pertumbuhan tahun 2024 yang sebesar 5%. Lebih lanjut, guna menyongsong target tersebut tepat sasaran, pemerintah akan melakukan pemanfaatan perdagangan dengan mitra yang ada. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara perkumpulan ulama se-Jawa Barat dan Jakarta yang digelar di kediaman Habib Lutfi bin Yahya, Jakarta. Acara ini menjadi momen bagi Kang Emil untuk mendapat restu dari para ulama serta menyampaikan pesan damai dan kampanye yang kondusif serta menenangkan. Para ulama se-Jawa Barat dan Jakarta hadir dan berkumpul di kediaman Habib Lutfi bin Yahya di Jakarta pada Senin 18 November 2024. Acara tersebut merupakan silaturahmi yang bertujuan untuk menyatukan pesan damai di tengah persaingan politik. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hadir dan mendapatkan restu serta dukungan dari para ulama se-Jawa Barat dan Jakarta pada Pilkada Jakarta 2024. Emil menyampaikan dirinya mendapatkan pesan dari para ulama agar kampanye dilakukan dengan cara-cara yang sejuk, membawa kedamaian,
dan menenangkan hati masyarakat. Tak hanya itu, Emil juga menyampaikan bahwa dirinya komitmen untuk menjalankan program-program yang berorientasi tentang keumatan. Penting damai, pesan ulamanya ya, kondusif, sejuk kan begitu ya, dan menyampaikan kampanye-kampanye dengan cara-cara yang membuat masyarakat itu tenang dan lain sebagainya. Nah, di sini diwakili oleh orang tua saya, Kiai Haji Misbahul Munir, mewakili ulama Jakarta yang menerima dan insya Allah mengkampanyekan di sisa waktu untuk meyakinkan warga Jakarta bahwa saya mungkin bisa diperkenankan untuk mengurusi dan menyayangi warga Jakarta termasuk program-program keumatan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kemantapan pedagang pasar Tanah Merah pada paslon nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak untuk Pilgub Jatim 2024 semakin solid. Hovifah dan Emil keduanya menjadi pilihan favorit semua kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Madura. Maturan Pakun Hovifah nomor 2. Maturan Pakun nomor 2, no apa-apa. Dukungan tersebut terwujud saat Hovifah melakukan kunjungan ke pasar Tanah Merah Bangkalan, Madura. Ketua Umum PP Muslimat NU ini berkeliling pasar berdialog membeli sejumlah bahan dagangan bersama pengunjung pasar. Dia mengatakan bahwa dukungan besar hadir dari pedagang karena telah merasakan kerja nyata Hovifah selama 1 periode memimpin Jawa Timur. Kepedulian Hovifah sangat nyata untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi, banyak masyarakat sangat senang dengan sosok dari Ibu Hovifah sebagai pemimpin Jatim. Termasuk bagi pedagang pasar yang begitu menginginkan Hovifah memimpin Jatim 5 tahun ke depan. Maka itu, tegas dia mengatakan akan ikut mencoblos Hovifah Emil pada pemilihan gubernur mendatang. Sebab kepemimpinan Hovifah mampu mendorong kemajuan bagi Jatim ke depan. Karenanya, patut untuk menjadi pilihan semua kalangan. Kondisi demikian dapat dilihat dari besarnya animo besar masyarakat terhadap pasangan petahana ini. Sehingga demikian dapat menjadi cerminan hadirnya dukungan solid dari semua kalangan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan kampanye tatap muka dengan para pengrajin tahu tempe di Komplek Koperasi Pengrajin Tahu Tempe atau Kopti, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah persoalan seperti sertifikasi label halal, air bersih, hingga harga kedelai disampaikan warga kepada mantan Mensesnek di era Presiden Jokowi ini. Melanjutkan kampanyenya hari ini, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan tatap muka dengan warga dan pengusaha tahu tempe di Komplek Kopti Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Selain menyampaikan janji kampanye seperti biaya pendidikan gratis, kartu lansia, kenaikan tunjangan pengurus lingkungan hingga pemasangan kamera pengawas di tiap RT. Mantan Mensesnek di era Presiden Jokowi ini juga mendapatkan keluhan dari pengusaha tahu tempe, seperti sulitnya mengurus sertifikasi halal, sulitnya akses air bersih hingga harga kedelai yang tak stabil. Menanggapi keluhan tersebut, Mas Pra mengaku akan membenahi dan membantu para pengrajin tempe tahu untuk memperoleh sertifikasi label halal. Sementara terkait harga kedelai, akan membuka hubungan seluas-luasnya dengan produsen kacang kedelai, baik di dalam maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan. Usai menyapa warga dan pengrajin tahu tempe, Pram kemudian melanjutkan kampanyenya di lokasi lain. Saya bersyukur diundang oleh pengusaha tahu dan tempe yang ada di Jakarta Barat ini. Mereka pada prinsipnya sebenarnya persoalan yang memerlukan campur tangan bantuan dari pemerintah Jakarta. Yang pertama adalah urusan sertifikasi halal. Kadang-kala menjadi beban karena kosnya, biaya dan sebagainya, waktu yang lama, bertele-tele. Yang kedua adalah kebutuhan akan air bersih untuk pembuatan tahu dan tempe di tempat ini termasuk yang akan menjadi prioritas utama untuk pipanisasi air bersih Jakarta yang kemarin dalam debat saya sampaikan 44%. Dan saya yakin di tahun-tahun mendatang ini kita akan kejar bisa sampai 100% di tahun 2020. Yang ketiga adalah masalah kedelai. Kedelai ini menjadi persoalan karena terkadang suplainya tidak lancar, kualitasnya kurang baik dan sebagainya. Jadi itulah yang saya temukan dalam turun belanja masalah. Ya, kalau sertifikasi, mohon maaf ya, seringkali masyarakat itu kan tidak bisa melakukan secara online. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Polda Metro Jaya merilis video detik-detik penangkapan buron kasus judol Komdigi berhasil ditangkap. Namun usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana Polda Metro Jaya merilis video detik-detik penangkapan buronan kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Komdigi dan masyarakat sipil berinisial A alias M di sebuah apartemen di kawasan Sleman, Yogyakarta. Selain menangkap A alias M, petugas juga menyita beberapa barang bukti berupa uang tunai, jam tangan, perhiasan, dan beberapa barang bukti lainnya dari dalam unit apartemen tersebut. Inilah detik-detik pada saat tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap seorang buron kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Komdigi dan beberapa orang masyarakat sipil berinisial A alias M. A alias M ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Naglik, Sleman, Yogyakarta pada hari Minggu lalu. Satu persatu buron kasus mafia akses judi online yang melibatkan pegawai Komdigi ditangkap polisi. Dari dalam unit apartemen tersebut, penyidik juga menyita beberapa barang bukti diantaranya uang tunai, jam tangan mewah, kepingan emas, serta beberapa barang bukti lainnya. Setelah menangkap pelaku, petugas langsung menggelandang A alias M ke Mapolda Metro Jaya untuk ditahan dan diperiksa lebih lanjut keterlibatannya dalam kasus ini. Sebelumnya petugas juga telah menangkap 23 orang tersangka dalam kasus ini,
termasuk istri A alias M lantaran terlibat tindak pidana pencucian uang. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 1 orang DPO kasus judi online yang beberapa hari ini diburu. Ya, inisialnya A alias M. Ya, itu sudah berhasil diamankan. Sehingga sampai dengan saat ini dalam penanganan kasus perjudian online ini sudah ditangkap 23 orang tersangka. Kemudian dari tersangka A alias M ini dan istrinya, saudari D, yang sebelumnya juga sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka, penyidik berhasil menyita uang tunai serta aset dari tersangka senilai kurang lebih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pihak kepolisian mengungkapkan peran masing-masing pelaku pegawai Komdigi dalam kasus judi online. Tersangka berinisial A disebut sebagai puzzle terakhir dalam pengungkapan kasus tersebut. A alias M ini merupakan puzzle terakhir ya, kepingan segitiga. Ya, sebelumnya tersangka yang sudah ditangkap tersangka A, kemudian tersangka AK. Nah, ini yang terakhir tersangka AM, A alias M. Dalam satu kelompok ini ya, karena mereka bertiga ini peran mereka yang pertama mengumpulkan website judi online. Ya, kemudian yang kedua mengumpulkan uang setoran. Yang ketiga memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Dan yang keempat, mereka berperan sebagai pengatur operasionalisasi kejahatan yang dilakukan oleh seluruh tersangka. Sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin siang. Dalam sidang tersebut, ahli dari Jaksa Penuntut Umum memastikan jika bukti baru atau novum yang dibawa Jessica sudah pernah ditampilkan dalam sidang sebelumnya di bulan Agustus tahun 2016 silam. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK kasus kopi sianida pada Senin siang. Sidang kali ini digelar tanpa menghadirkan Jessica dan tim kuasa hukumnya, lantaran pihak Jessica memilih untuk keluar atau walk out dari ruang sidang karena pihaknya tak terima jaksa menghadirkan ahli. Kendati diwarnai aksi walk out, namun sidang yang menghadirkan 2 orang ahli dari Jaksa Penuntut Umum yakni Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto sebagai ahli digital forensik tetap digelar sesuai aturan yang berlaku. Usai memberikan keterangan di persidangan, ahli digital forensik Muhammad Nuh Al-Azhar memastikan jika bukti baru atau novum yang dibawa Jessica berupa rekaman CCTV Channel 9 di Cafe Olivier sudah pernah ditampilkan dalam sidang sebelumnya di bulan Agustus 2016 lalu. Pada saat itu, di Channel 9 diketahui ada beberapa fokus. Salah satunya yakni ketika Jessica datang ke meja kemudian ada pelayan menghidangkan kopi Vietnam serta reaksi Jessica saat melihat korban kolaps setelah minum kopi. Ya, jadi novum tadi cuma satu yang karena Ilyas saja, tapi itu sebenarnya bukan novum karena sudah ditampilkan di Channel 9 ketika persidangan Agustus 2016. Iya, sudah ditampilkan sebelumnya. Iya, dan itu sudah pernah ditampilkan di persidangan Agustus 2016 karena di persidangan itu kita menampilkan 8 channel CCTV. Jadi salah satunya dari Channel 9 yang menunjukkan bahwasannya itu dari belakang. Jadi dari belakang meja. Jadi semuanya sudah pernah ditampilkan. Tadi kita juga sudah tampilkan bersamaan di depan majelis hakim bahwasannya di Channel 9 itu memang ada tangan yang disampaikan oleh bapaknya almarhum. Sama. Jadi tidak ada CCTV yang Channel 9 dari belakang dengan yang ada di rekaman Karen Ilyas itu adalah hal yang sama. Tidak ada perbedaan. Dalam persidangan tersebut, ahli juga membantah jika rekaman CCTV di Cafe Olivier yang ditampilkan pada sidang sebelumnya telah direkayasa. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Prajurit TNI Angkatan Laut Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun Lanal TBK kembali berhasil mengamankan penyelundupan pekerja migran Indonesia dari Malaysia di perairan Pulau Asam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 12 orang diamankan beserta sebuah mesin, 2 orang diantaranya merupakan ABK Speed yang mencoba melarikan diri. Prajurit TNI AL Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun atau Lanal TBK berhasil mengamankan penyelundupan pekerja migran Indonesia dari Malaysia di perairan Pulau Asam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 15 November 2024 malam. Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya pengiriman PMI ke Malaysia dan pemulangan PMI dari Malaysia tujuan Tanjung Batu, Indonesia, tim Lanal TBK melakukan penyekatan di beberapa titik yang digunakan sebagai jalur perlintasan kegiatan ilegal tersebut. Tim Lanal TBK melakukan pengejaran sebuah speed yang berusaha melarikan diri. Setelah berhasil diberhentikan, terdapat 12 orang PMI non-prosedural di atas speed. 2 orang ABK Speed diserahkan ke Polres Karimun, sementara seluruh PMI non-prosedural digiring ke P4 MI Kabupaten Karimun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tawuran 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Senin malam. Tawuran 2 kelompok pemuda Kebon Singkong dan Cipinang Jagal ini sudah sering terjadi selama beberapa kali dan belum diketahui penyebab aksi tawuran ini. Beginilah kondisi tawuran 2 kelompok pemuda yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur pada Senin malam. 2 kelompok pemuda ini saling serang menggunakan batu, petasan, hingga bom molotov. Bom molotov yang digunakan juga sempat membakar gerobak sampah milik warga yang tak jauh dari pemukiman warga. Belum diketahui penyebab aksi tawuran ini, namun tawuran diduga terjadi akibat salah satu kelompok melakukan penyerangan menggunakan batu hingga dilakukan pembalasan oleh kelompok warga lainnya. Aksi tawuran yang terjadi di ruas Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai ini juga sempat menimbulkan kemacetan panjang dan membuat pengendara terpaksa berhenti agar tidak terkena imbas aksi tawuran tersebut. Soalnya kemarin dia ada mati ketabrak kereta, mungkin dia pakai bal ini. Udah lama Bang kejadian ini dari 2015. Untuk posisi awalnya ini apa sih permasalahannya? Permasalahannya dipicu dari petasan dari dulu. Salah masuk petasan dia. Kira jadi ricu dah. Untuk kejadian tadi ini awal dari mana? Awal dari Cipinang Jagal nembakin petasan ke Kebon Singkong. Oh. Karena dia masih ngebal buat kesini. Untuk saat ini ada korban nggak nih? Satu korban, tadi korban ada yang kebacok. Satu, kalau pihak sini kena batu. Setelah hampir 1 jam, aksi tawuran akhirnya berhasil dibubarkan petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pada segmen selanjutnya rekan saya Tiara Dianti akan membawakan Menyapa Malam Sport. Tetap di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Dalam kelanjutan UEFA yang mempertemukan Prancis versus Italia di San Siro dini hari tadi, Prancis menang dengan skor akhir 3-1 di kandang Italia dan membuat Prancis lolos ke fase grup sebagai juara grup. Dini hari tadi, dalam kelanjutan UEFA yang mempertemukan antar Prancis versus Italia, di mana Prancis menunjukkan performa yang mengesankan dengan serangan yang terorganisir dan pertahanan yang solid, membuat Italia kesulitan untuk menciptakan peluang. Pembuka keunggulan untuk Prancis pada menit 2 dengan sundulan Rabiot meneruskan sepak pojok Digne, sukses membobol gawang Vicario. Lalu pada menit 33, Prancis mempertambah keunggulan melalui free kick cantik dari Digne membentur Mistar dan berbalik arah menjadi gol. Usai mengenai badan Vicario, tak berselang lama, Italia memperkecil ketertinggalan lewat suntikan Cambiaso yang memanfaatkan umpan tarik dari Federico Di Marco. Skor bertahan hingga babak 1 selesai. Pada babak 2, Prancis mempertambah keunggulan melalui Rabiot mencetak gol pada menit 65, sehingga turun minum berakhir. Dengan hasil ini, Prancis tidak hanya meraih 3 poin penting, tetapi Prancis lolos ke fase berikutnya dengan juara grup. Dari Jakarta, Tias, tim Sinpo TV melaporkan. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil keluar sebagai juara Kumamoto Master 2024. Kemenangan ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi Fajar dan Rian untuk meningkatkan performa dan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi di turnamen-turnamen berikutnya. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto mencetak sejarah dengan menjuarai Kumamoto Master 2024 setelah mengalahkan tuan rumah Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Pertandingan final yang berlangsung di Kumamoto pada tanggal 17 November 2024 ini sangat menegangkan dan penuh drama. Fajar dan Rian menunjukkan performa yang luar biasa, memanfaatkan setiap peluang untuk mendominasi permainan, terutama di game pertama yang mereka menangkan dengan skor 21-15. Namun tantangan tidak berhenti di situ. Di game kedua, Hoki dan Kobayashi bangkit dan memberikan perlawanan sengit, berhasil merebut di game kedua dengan skor 21-17. Momen ini membuat penonton tegang karena kedua pasangan saling beradu strategi dan kekuatan. Fajar dan Rian harus berjuang keras untuk kembali menemukan ritme permainan di game penentu.
Di game ketiga, Fajar dan Rian menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka berhasil merebut kemenangan dengan skor 21-17 setelah melalui pertarungan yang ketat. Kemenangan ini tak hanya mengakhiri gelar mereka sejak All England 2024, tetapi juga menjadi momentum penting menjelang turnamen-turnamen berikutnya. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Jonathan Christie hadapi perlawanan ketat dari Loh Ken Yew, bisa kunci tiket maju ke babak 16 besar China Master 2024. Jojo terlihat bekerja keras untuk mengamankan tiket ke 16 besar China Master 2024 dengan dipaksa untuk bermain 3 game. Jonathan Christie hadapi perlawanan ketat dari Loh Ken Yew, bisa kunci tiket maju ke babak 16 besar China Master 2024. China Master 2024 digelar di Gymnasium Shenzhen, Selasa siang waktu Indonesia Barat. Game pertama berjalan dengan poin ketat 3-3. Poin terus ketat sampai akhirnya Jonathan Christie unggul di interval 11-10. Jojo terus jaga keunggulan tipis-tipis, lalu capai game poin 20-17. Jojo pun akhirnya menang 21-17. Di game kedua, Loh Ken Yew ambil kendali lebih dulu untuk memimpin. Dirinya lalu unggul di interval 11-8. Jojo terus mengejar hingga menyamakan kedudukan 16-16 sampai 19-19. Namun, hasil berpihak kepada Loh Ken Yew yang menangi game kedua dengan skor 21-19. Game ketiga turut diawali dengan permainan yang cukup ketat. Loh Ken Yew unggul terlebih dahulu 4-2. Jonathan Christie mengejar 7-7. Dan Jojo unggul di interval 11-9. Jojo tancap gas selepas mengelap keringat di interval dengan melaju 17-10. Jojo tanpa ampun mencapai match point 20-11 dan akhirnya menang 21-11. Dengan hasil ini, Jojo berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar China Master 2024. Dari Jakarta, Rangga, Simpo TV melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan konsolidasi total seluruh stakeholder yang berhubungan dengan sepak bola termasuk futsal. Ia menekankan hal itu ketika melantik Federasi Futsal Indonesia dan Asosiasi Sepak Bola Pantai Indonesia. Ia menyoroti timnas futsal Indonesia yang berhasil meraih gelar kejuaraan di Piala AFF Futsal 2024 di Thailand setelah nihil gelar selama 14 tahun. Skuad di bawah asuhan pelatih Hector Souto itu berhasil mengalahkan tim kuat Thailand di semifinal dengan skor 5-1. Dan Vietnam 2-0 di partai puncak hingga keluar sebagai juara. Menteri BUMN itu berkomitmen penuh untuk mendukung FFI agar program dan strateginya di dalam federasi berjalan dengan lancar dalam memajukan futsal bersaing di kancah Asia hingga Piala Dunia. Namun, Erick tak hanya fokus pada itu, ia juga meminta agar FFI berfokus pada futsal tingkat usia lainnya. Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar, senang dan terhormat dilantik langsung Ketua Umum PSSI. Michael mengatakan dirinya sebagai pemimpin kepengurusan baru akan mempertahankan prestasi di Asia Tenggara dan melenggang ke Piala Asia 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. La Clippers berhasil meraih kemenangan tipis 102-99 atas Golden State Warriors dalam pertandingan yang berlangsung sengit di Intuit Dome. Meskipun Warriors dipimpin oleh Stephen Curry yang mencetak 26 poin, namun mereka tidak mampu mempersamakan poin dengan Clippers di menit akhir. Pertandingan NBA antara LA Clippers dan Golden State Warriors pada 19 November 2024 berakhir dengan kemenangan untuk Clippers yang mengalahkan Warriors dengan skor 102-99. Dalam laga ketat ini, Clippers berhasil memanfaatkan keunggulan di kuarter 1 dan 2.
menampilkan permainan solid dari para pemain kunci seperti James Harden dan Norman Powell yang masing-masing mencetak poin penting untuk tim Clippers. Clippers yang baru saja mengakhiri rentetan kekalahan menunjukkan performa yang lebih baik setelah penyesuaian dalam line-up mereka. Meskipun menghadapi tantangan dari Warriors yang memiliki rekor kuat dari awal season, Clippers berhasil mengatasi tekanan dan mempertahankan keunggulan di detik-detik akhir pertandingan. Warriors berusaha keras untuk membalikkan keadaan, tetapi tidak berhasil mengejar ketertinggalan. Kemenangan ini membuat persaingan sengit di puncak klasemen bagian wilayah barat. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.